Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Nuyung Wasana Channel. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya ya. Nah, jadi teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang jenis investasi, kelebihan, kekurangan investasi jangka panjang, jangka pendek, itu apa? Jadi langsung aja ya teman-teman. Di sini ada which investment do you choose? Jadi investasi yang gimana sih yang bakalan kita pilih gitu kan. Nah, jadi sebelum kita memilih investasi mana yang mau kita pilih, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu mau investasi apa. Nah, kalau di sini aku mengkhususkan untuk investasi emas, terutama logam mulia ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau ngenalin dulu sama teman-teman, jenis logam mulia. Jadi jenis logam mulia di sini ada yang pertama itu logam mulia antam, yang kedua ada mini gold, lalu yang ketiga ada emas UBS, dan yang keempat ada lotus archi. Nah, jadi langsung aja, itu yang pertama di sini ada logam mulia antam. Nah, jadi aku bakal jelasin dulu sedikit tentang asal-usulnya keempat jenis logam mulia ini ya, teman-teman. Langsung aja, jadi antam ini emas yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang atau Antam yang sebelumnya merupakan BUMN dan kini menjadi anak usaha PT Inalum Persero ya. Lalu Antam mendapatkan akreditas London Bullion Market Association atau bisa disingkat dengan LBMA sejak 1 Januari 1999, sehingga logam mulia merupakan satu-satunya pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang bersifat LBMA. Nah, selain itu, Antam ini juga mendapatkan akreditas dari Komite Akreditas Nasional atau KAN dan memiliki serti-I juga serti-card ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini jenis emas antam ini berukuran mulai dari 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, bahkan sampai yang paling tinggi itu ada 1000 gram atau bisa dibilang 1 kilogram ya. Dan emas antam ini memiliki berbagai jenis gift series juga. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau beli antam ini, tempat pembelian antam itu bisa langsung ke situs online-nya yaitu www.logamulia.com atau bisa juga datang ke butik antamnya atau di Pegadaian. Nah, tempat penjualan di mana ya? Tempat kita menjual balik antam ini bisa ke butik antam, Pegadaian. Hanya catatan di sini teman-teman, Pegadaian ini menerima pembelian yang kita beli di Pegadaian langsung. Nah, jadi kalau kita misalnya beli logam mulia ini di butik antam, kemudian kita ingin menjual ke Pegadaian, Pegadaian tidak akan menerima kecuali kita beli di Pegadaian ya, teman-teman, baru mereka mau menerima kalau kita jual kembali gitu. Nah, di toko emas juga ada, tapi ini tidak semua toko emas, hanya toko emas tertentu aja yang menyediakan ya, teman-teman. Nah, di sini lanjut, ini pertanggal 7 Juli 2022, harga jual logam mulia Antam pada butik Antam itu sebesar 969.000 per gram. Harga dengan NPWP itu Rp973.361 dan harga non NPWP Rp977.721 per gram. Nah, sedangkan harga buyback pada butik Antam itu sebesar Rp840.000 per gram. Untuk buyback pada Pegadaian dan toko emas, nanti teman-teman bisa datang langsung aja ke outlet atau toko terdekat ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada mini gold. Nah, jadi mini gold ini dikelola oleh PT Sinergi Digital Global Mulia sejak 12 November 2018. Bersertifikat Sukovindo dan G-Lab Pegadaian.
Jelai Pegadaian ini adalah gemologi laboratorium yang berfungsi untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata, serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi gitu ya teman-teman. Nah lanjut, jenis emas mini gold ini berukuran mulai dari 0,025 gram, 0,5 gram, 0,1 gram, bahkan sampai 1,5 gram. Dan mini gold memiliki berbagai jenis series, yaitu ada Black Series, White Series, dan Gift Series. Nah, untuk tempat pembelian mini gold itu bisa teman-teman lakukan di aplikasi My Gold atau distributor resmi, dealer, dan reseller daerah masing-masing ya. Lalu di toko emas yang menyediakan dan di Pegadaian. Lalu tempat penjualan mini gold ini kembali terdapat di distributor masing-masing daerah, toko emas yang bersedia menerima, Pegadaian ataupun perorangan jika mau ya teman-teman. Nah, lalu pertanggal 7 Juli 2022, harga jual mini gold pada distributor resmi itu sebesar Rp1.009.000 per gram, sedangkan buyback-nya itu Rp942 per gram. Nah, untuk harga buyback pada toko emas, Pegadaian ataupun perorangan, bisa langsung aja teman-teman datang ke toko, outlet terdekat, dan cek harga buyback terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi ya teman-teman. Nah lanjut, yang ketiga di sini ada emas UBS. Emas ini diproduksi oleh perusahaan swasta PT Untung Bersama Sejahtera atau UBS yang membuat berbagai perhiasan emas dan berdiri sejak 1981 di Surabaya. Bersertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, jadi di sini jenis emas UBS itu ada dua, yaitu yang pertama perhiasan. Ukurannya itu mulai dari 1,6 gram, 2 gram, 2,5 gram, 2,1 gram, 3,5 gram, dan 5,5 gram. Yang kedua itu ada logam mulia, mulai dari ukuran 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Nah, jadi emas UBS ini juga memiliki beberapa jenis gift series dan untuk tempat pembelian emas UBS ini terdapat di toko emas ataupun penyedia jasa pembelian emas seperti Pegadaian ya, teman-teman. Tempat menjual kembali emas UBS terdapat di toko emas dan Pegadaian. Nah, untuk harganya per tanggal 7 Juli 2022, harga jual emas UBS berkisar Rp937.000 per gram, sedangkan harga buyback-nya Rp842.000 per gram. Untuk harga buyback pada toko emas dan Pegadaian seperti tadi, teman-teman bisa datang langsung ke toko atau outlet terdekat ya. Nah, lanjut di sini ada yang keempat, Lotus Archie diproduksi oleh PT Elang Mulia Abadi Semperna atau Emas dan baru saja berdiri pada awal tahun 2020. Sudah memiliki sertifikat dan memiliki sertifikat juga serti A ya teman-teman. Ragam ukuran emas Lotus Archie ini mulai dari 0,5 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Lotus Archie juga memiliki beberapa jenis gift series ya teman-teman. Nah, untuk tempat pembelian emas Lotus Archie ini terdapat pada Pegadaian dan toko emas yang menyediakan. Sedangkan tempat untuk menjual kembali bisa di Pegadaian dan toko emas tempat teman-teman membeli ya. Per tanggal 7 Juli 2022, harga jual Lotus Archie ini Rp948.000 per gram
Dan setelah pajak itu Rp956.532 per gram. Sedangkan buyback-nya Rp842.500 per gram. Untuk harga buyback pada Pegadaian dan toko emas, teman-teman juga bisa langsung datang ke toko atau outlet terdekat. Nah, jadi untuk persamaan dari keempat logam mulia tersebut itu sama-sama bersertifikat resmi, memiliki kadar emas 24 karat, bisa dibeli di Pegadaian yang menyediakan, dapat diinvestasikan, dan memiliki beragam gift series yang cantik-cantik ya, teman-teman. Nah, oke, di sini aku juga mau bahas sedikit tentang zakat mal ya, teman-teman. Zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan atas harta dan kekayaan yang kita miliki untuk kemudian diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerima. Jadi, syarat-syarat dan besaran zakat mal itu yang pertama adalah harta berkepemilikan penuh, yang kedua harta dinilai halal secara syariat, yang ketiga harta bersifat produktif atau berkembang, yang keempat tidak ada hubungan dengan hukum hutang, yang kelima memilikinya selama 1 tahun, dan yang keenam mencukupi nisab atau waktunya. Dan di sini aku mau jelasin sedikit untuk poin keenam. Ketentuan nisab itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu 4,25 gram kali 20 dinar sama dengan 85 gram. Besaran zakat itu 2,5% ya, teman-teman. Nah, contohnya, jika teman-teman memiliki simpanan emas 100 gram selama 1 tahun, berarti sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai waktunya gitu. Sehingga wajib dijakatkan. Maka 2,5% besaran zakat tadi dikali 100 gram emas yang teman-teman punya akan mendapat hasil 2,5 gram. Jadi, zakat mal yang harus teman-teman keluarkan sebesar 2,5 gram emas atau sesuai dengan uang seharga emas pada saat itu ya, teman-teman. Nah, oke. Aku lanjut lagi ya. Di sini aku mau jelasin juga sedikit tentang investasi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi aku di sini mau bahas tentang yang jangka pendek dulu. Jadi investasi jangka pendek ini adalah jenis investasi yang mempunyai kurun waktu 1, 3, sampai 12 bulan atau 1 tahun. Jadi tujuan investasi jangka pendek ini adalah yang pertama menyalurkan sisa cash flow secara bijak, lalu yang kedua memiliki passive income, yang ketiga tambahan modal sewaktu-waktu, yang keempat untuk membeli atau membayar sesuatu. Nah, jenis investasi jangka pendek ini ada macam-macam juga ya. Yang pertama itu ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini adalah menyimpan dana di bank yang kemudian nasabah menyetorkan sejumlah dana sesuai kesepakatan untuk mencapai target dana. Nah, tabungan ini cocok untuk teman-teman dengan tujuan dana pendidikan anak, membeli sesuatu, dan jika butuh dana cepat dalam kurun waktu 1 tahun ya, teman-teman. Nah, yang kedua di sini ada emas. Emas ini bisa dicairkan dengan cepat saat sangat membutuhkan dana. Yang ketiga itu ada deposito. Jadi deposito ini memiliki fungsi yang sama dengan tabungan berjangka. Hanya saja ada tenor waktu atau jangka waktu untuk bisa mengambil investasi dan keuntungan yang didapat dari program deposito tersebut ya, teman-teman. Nah, yang keempat tabungan pribadi. Tabungan milik sendiri yang disimpan dan jika sewaktu-waktu sangat membutuhkan dana, maka tabungan tersebut bisa diambil ya, teman-teman. Lalu di sini ada tips investasi jangka pendek. Itu yang pertama sesuaikan kemampuan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga memilih jenis investasi. Lalu kelebihan investasi jangka pendek ini apa sih? Yang pertama itu adalah bisa digunakan sebagai tabungan
dan juga dana darurat. Yang kedua, waktu penarikan dana bisa kapan aja. Yang ketiga, keuntungan cepat dan resikonya itu ringan. Lalu kekurangan investasi jangka pendek itu juga ada ya teman-teman. Yang pertama itu adalah keuntungan yang didapatkan tidak terlalu banyak, apalagi jika dicairkan dalam kurun waktu yang relatif singkat gitu ya. Yang kedua, memiliki ilmu dan keahlian untuk memantau pergerakan nilai investasi agar tidak terjadi pencairan pada saat nilai rendah. Nah, yang ketiga, karena bersifat untuk sementara waktu dan nilai yang selalu berubah, inilah yang membuat nilainya fluktuatif atau berubah. Nah, yang terakhir di sini aku mau jelasin sedikit tentang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah suatu langkah yang dilakukan untuk menanam aset atau modal dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Jadi tujuan investasi jangka panjang ini adalah yang pertama, bagi perorangan untuk memperoleh keuangan pribadi dalam hidup untuk suatu hal yang penting. Yang kedua, memiliki tabungan yang besar untuk beberapa tahun ke depan. Lalu lanjut, di sini ada jenis investasi jangka panjang ya, teman-teman. Yang pertama itu ada emas. Investasi ini merupakan investasi yang menguntungkan setiap tahunnya tentunya ya, dengan risiko rendah karena harga emas cenderung stabil. Yang kedua itu ada tanah. Investasi ini juga memberikan keuntungan setiap tahunnya, mengingat harga tanah yang selalu naik setiap tahunnya. Yang ketiga itu ada asuransi, merupakan jenis investasi yang memiliki perlindungan proteksi, baik aset maupun jiwa atau pendidikan ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada tabungan berjangka, kelima ada deposito. Nah, pengertian ini tadi udah dijelasin ya di investasi jangka pendek ya teman-teman. Jadi tips investasi jangka panjang ini, yang pertama, untuk pemula, cobalah fokus pada satu jenis investasi dan untuk yang sudah terbiasa, maka taruhlah pada 2 atau lebih jenis investasi. Yang kedua, kenali dan pelajari dulu tentang dunia perinvestasian, gunanya apa, untuk mengetahui keuntungan dan risikonya. Yang ketiga, apabila modal yang akan diinvestasikan telah siap, maka investasi tentu bisa dimulai ya teman-teman. Lalu kelebihan investasi jangka panjang ini yang pertama memiliki potensi untuk menghasilkan uang yang sangat besar di masa depan tentunya. Yang kedua, meminimalisir kerugian karena dalam jangka panjang kebanyakan harga aset atau modal itu meningkat ya. Dan kekurangan investasi jangka panjang ini adalah dana cenderung tidak likuid atau tidak mudah dicairkan, sehingga investor perlu melakukan analisis secara lebih mendalam untuk memilih jenis investasi yang terbaik. Nah, jadi untuk sharing-nya tentang jenis investasi, di sini aku lebih ke emas ya teman-teman. Jadi aku menjelaskan sedikit sama teman-teman itu tentang jenis emas supaya teman-teman nanti nggak bingung mau pilihnya itu yang mana gitu kan. Jadi aku juga jelasin sedikit tentang investasi jangka panjang dan jangka pendek supaya teman-teman nggak bingung mau milih investasinya itu untuk jangka pendek atau jangka panjang gitu ya teman-teman. Dan semoga penjelasan aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada salah atau ada kata-kata yang kurang boleh teman-teman tambahin, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video aku ini dari awal sampai habis. Buat yang baru gabung, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya supaya channel aku ini bisa berkembang dan aku bersemangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.